adalah kita bisa mendorong Republik Indonesia untuk naik ke atas panggung dan memberikan paparan terkait tema hari ini. Silakan Pak Menko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang kami hormati Pak Sugeng Suparwoto, Pimpinan Komisi 12 Energi, Investasi, dan Lingkungan Hidup. Kami hormati Pak Arief Suditomo, Direktur Utama Metro TV, kemudian juga yang mewakili Menteri Investasi, Pak Todotua Pasaribu, para panelis dari Bukit Asam, Bumi Resource, Perhapi, APBI, ICMA, Bapak Ibu Kementerian Lembaga, Asosiasi dan Badan Usaha yang hadir, serta media yang saya banggakan, juga para pemirsa yang menonton terkait dengan Mining Forum, Empowering Growth and Sustainability, Road to Coal Trans Asia 2025. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmatnya kita hadir dalam acara di studio Metro TV yang luar biasa ini. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam prioritas Bapak Presiden, Asta Cita, ini yang menjadi kunci adalah kemandirian dan ketahanan energi, dan yang berikutnya adalah hilirisasi. Itu dua hal yang menjadi andalan di sektor batubara. Pak Todotua, selamat datang Pak Wamen. Agenda Asta Cita ini diikuti dengan target net zero emission yang berdasarkan komitmen Indonesia, ini net zero emission pada tahun 2060, namun Bapak Presiden meminta kita untuk melakukan akselerasi dengan berbagai renewable energy. Nah, Indonesia juga arahan Bapak Presiden untuk tumbuh di angka 8%. Oleh karena itu, untuk tumbuh 8% diperlukan investasi. Ini PR-nya Menteri Investasi, di mana investasi diharapkan bisa mencapai 13.000 triliun di periode 2025-2029. Artinya di tahun depan angka investasi itu udah di angka 2.100 triliun. Tahun ini sekitar 1.900 triliun. Nah, kalau kita lihat kita punya cadangan batubara yang besar sekali. Artinya batubara ini kalau kita mencapai net zero emission, tetap kita bisa ekspor batubara nih Pak Sugeng. Jadi Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai cadangan besar dari batubara, tentu juga melihat alternatif selain kebutuhan energi untuk dilakukan hilirisasi. Nah, saat sekarang Indonesia sangat membutuhkan pengganti LPG. Indonesia import LPG itu 1 tahun 80 triliun. Import dan subsidi energi itu 80 triliun. Nah, kemudian kita juga masih memerlukan metanol. Pada saat pengembangan biodiesel, tetap ada komponen campuran metanol. Dan sekarang kita hanya baru punya 1 pabrik di Kalimantan Timur, dan tentunya kita tidak ingin kita mengembangkan biodiesel, namun metanolnya tergantung dari negara lain. Beberapa program sudah didorong oleh pemerintah terkait dengan hilirisasi dari batubara ini. Nah, tentu dari terkait dengan dimethyl ether kita membutuhkan teknologi. Saya pikir beberapa waktu yang lalu Amerika menyediakan namun pull out karena satu dan lain hal.
Oleh karena itu ini yang harus kita dorong bahwa teknologi sebetulnya di berbagai negara lain tersedia dan bagaimana kita mendesain dari sektor energi agar substitusi dari LPG ini segera kita dorong dan ini menjadi amanat dari Undang-Undang Minerba. Nah kemudian Indonesia juga punya potensi dari segi hilirisasi sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan kita punya potensi daripada hasil daripada ekspor yang diperkirakan dari hilirisasi bisa meningkatkan ekspor kita di tahun 2040 mendekati 850 miliar dan PDB-nya sekitar 236 miliar dolar. Nah, proyek-proyek hilirisasi dari sektor minerba diperkirakan sekitar 20 miliar dolar dan tentunya untuk net zero ini beberapa program sudah dipersiapkan oleh beberapa investor di oil and gas, antara lain ExxonMobil dan Shell di BP Tangguh, sehingga dengan investasi yang besarnya masing-masing sekitar 10 sampai 15 miliar dolar ini, maka tentunya batu bara bisa ditarik karbonnya, terutama dengan teknologi tinggi, bisa juga dikombinasikan dengan pembakaran amonia dan yang lain, ataupun hidrogen, sehingga bagi kita ke depan clean coal teknologi itu menjadi andalan ke depan juga. Oleh karena itu inovasi menjadi sangat penting dan kita tidak boleh ketinggalan daripada perkembangan negara lain. Negara seperti Jepang, negara seperti Australia sudah mengembangkan teknologi ini dan Indonesia seharusnya dalam waktu yang tidak terlalu lama itu bisa mengembangkan. Bagi industri oil and gas, ini Pak pimpinan Komisi 12 paham bahwa carbon capture and storage juga bisa untuk dilakukan untuk enhanced gas recovery. Jadi dengan carbon capture dan storage itu menambah produksi gas. Nah, pemerintah juga terus mendorong kegiatan hilirisasi minerba dengan mengedepankan prinsip environment, social, and government. ESG ini menjadi satu tantangan juga bagi industri agar good manufacturing, good mining practice dan juga green mining practice ini bisa terus didorong dan utamanya juga pengembangan elektrifikasi daripada alat-alat berat. Beberapa mining di beberapa sektor itu sudah memperkenalkan juga prototipe daripada alat berat yang berbasis elektrik. Nah, Indonesia sendiri akan menjadi salah satu produsen daripada EV baterai dan ekosistem yang besar. Nah, sekarang di kawasan Morowali misalnya sedang dibuat produksi alat berat berbasis elektrik. Nah, kalau alat berat berbasis elektrik, maka lokal kontennya itu sudah dari baterainya saja 60% plus yang lain, jadi alat berat itu bisa 80% lokal kontennya. Oleh karena itu, karena kita akan memproduksi nikel yang besar, maka menjadi wajar kalau kita juga menggunakan alat-alat berat dari elektrik dan juga arahan Bapak Presiden untuk mendorong pembangunan green energy berbasis solar. Kita berada di Katulistiwa, kemarin dalam kunjungan Bapak Presiden ke beberapa negara, banyak dibicarakan bagaimana solar cell ini semakin murah, semakin efisien, dan membutuhkan lahan yang relatif kita punyai. Sebagai contoh, untuk kita ketahui untuk membuat solar cell itu 1 mega 1 hektar, dan kita lihat lahan untuk membangun 100 gigawatt misalnya, kebutuhan listrik kita ke depan, itu kita butuh 100.000 hektar.
Nah 100.000 hektar itu kalau kita lihat kebun kelapa sawit kita 15 juta. Sehingga 100.000 itu dalam segi komparasi relatif seharusnya bisa kita lakukan. Kemudian kalau kita lihat, kalau kita ingin desa energi yang mempunyai desa-desa mempunyai listrik yang mandiri, di per desa itu sediakan 1 hektar tentunya bisa. Kalau 1 hektar 1 desa dengan microgrid, apalagi Bapak Presiden mendorong juga dengan koperasi, ini bisa menjadi salah satu kegiatan koperasi. Nah di samping itu Indonesia sendiri mempunyai bahan baku silika. Silika itu bisa berproses menjadi floating glass dan itu sudah ada di kawasan ekonomi khusus Gresik. Dari floating glass itu bisa menjadi floating panelnya daripada solar. Sehingga kita bisa mendorong ekosistem daripada solar panel, di mana itu hilirisasi daripada silika bisa masuk ke solar panel, bisa turun lagi dari situ ke wafer, bisa turun lagi ke semikonduktor. Mungkin kita bisa dorong semikonduktor yang basisnya untuk home appliances atau otomotif yang sofistikasinya levelnya tidak terlalu tinggi. Tetapi dengan adanya trade war, ini menjadi penting dan ini menjadi salah satu yang bisa nanti mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Nanti Pak Tondo Tua kita bisa duduk untuk mencari sumber pertumbuhan lain di luar yang konvensional. Salah satu yang tidak konvensional adalah hilirisasi daripada berbasis silika, karena itu nanti akan lari sampai panel. Kalau kita bisa membangun 100 gigawatt panel, maka kita harus bisa membuat solar panelnya, dan saat sekarang solar panel pun diekspor dari free trade zone di Batam, sudah ada juga di Bintan, jadi seed-nya itu sudah ada, tinggal kita dorong untuk lari kencang, punya domestic demand, dan punya pasar ekspor. Dan terhadap produk ini juga sangat diperlukan oleh negara lain, karena negara lain sekarang 90% itu hanya tergantung pada satu negara, yaitu China. Jadi ini ada kesempatan bagi kita juga untuk shifting, untuk melakukan kemitraan dengan negara lain. Nah memang batu bara, hilirisasi menjadi tantangan, sudah banyak dibicarakan, sudah banyak dibahas, namun next step-nya seperti berat nih, berat langkahnya nih Pak Sugeng. Padahal kita sudah clear, batu baranya kita punya, demand side-nya juga sudah besar. Hanya untuk pengganti LPG dan juga untuk mendorong metanol, karena metanol itu sangat diperlukan. Sekarang kita harusnya punya 2 juta ton metanol, dan ini penting. Beberapa proyek sudah kami berikan kawasan ekonomi khusus untuk DMA. Jadi mungkin perlu dikawal dari DPR dan dari Kementerian Investasi, minimal dalam 2-3 tahun bisa pecah telur. Nah kalau ini pecah telur, biasanya sudah ada yang ikut. Undang-undangnya sudah siap, pemerintah sudah kasih kemudahan kawasan ekonomi khusus, artinya fasilitas perpajakan diberikan, fasilitas untuk capex permesinan diberikan, off-take itu juga harusnya bisa disediakan oleh pemerintah, dalam hal ini Pertamina. Jadi itu mungkin short term rencana kita untuk mendorong Astacita kemandirian energi dan hilirisasi. Dan ini sangat relevan untuk industri pertambangan batu bara. Kita tahu siklus batu bara naik turun, tetapi saat situasi turun begini, ini selalu tepat untuk memikirkan hilirisasi. Kalau pas naik, biasanya mau ekspor saja,
dan berat untuk bicara hilirisasi. Tapi sekarang ini momentum yang tepat dan kalau tepat begini persiapan sudah sangat panjang, ini harus segera didorong. Jadi DPR, pemerintah, dan swasta ini sangat perlu untuk mendorong Indonesia Incorporated untuk energi kita yang swasembada, renewable, dan juga mendorong renewable energy, net zero nol, tetapi kita bisa juga menjaga bahwa coal ini menjadi salah satu tradisional andalan ekspor. Jadi ini tetap kita harus jaga dan kita menjadi salah satu negara yang sangat kompetitif untuk pertambangan batu bara. Namun kita juga harus melihat ke depannya beberapa teknologi juga harus dikuasai, termasuk underground mining. Jadi kita tidak hanya ngambil di atas, tetapi juga bisa ngambil di bawah. Dan saya sudah melihat ada 1-2 perusahaan mulai melakukan underground mining untuk batu bara. Saya akan tutup dengan pantun, makan ayam pakai sambal terasi. Lebih enak lalapnya daun pepaya. Mari kita dukung peningkatan produksi dan hilirisasi, lapangan kerja nyata, rakyat pun makmur sejahtera. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Indonesia Mining 2025, Empowering Growth dan Sustainability, kami nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Menko Erlangga atas insight-nya pada pagi hari ini. Pak Menko, kami minta untuk tetap berada di atas panggung, Pak, silakan. Karena kita akan melakukan prosesi pemberian plakat dan juga foto bersama. Kami juga mengundang Bapak Arief Suditomo untuk naik ke atas panggung untuk memberikan plakat dan juga foto bersama dengan Bapak Menko Erlangga Hartarto. Dan sembari prosesi, kami juga mengucapkan selamat datang kepada Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia, Bapak Todo Tua Pasaribu. Baik, kami persilakan Bapak Menko dan juga Pak Arief untuk kembali ke tempat duduk. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.